Wah, senangnya pagi-pagi Teacher Eli sudah berada di sekolah, mendengar suara burung-burung, merasakan angin di kulit Teacher Eli, dan merasakan hangatnya pagi ini. Wangi. Lihat, ada Teacher Tandang sedang berolahraga. Kita ke sana yuk. Hai Teacher Eli. Hai, Apa kabar? Wah, Capek sekali sampai keringetan begini. keringatnya banyak sekali. Wah, jangan-jangan Teacher Tandang karena berkeringat mungkin badannya tidak wangi. Jangan salah, walaupun saya berkeringat seperti ini, tapi saya tetap terasa wangi. Wah, kok bisa? Tidak bau. Kok bisa Teacher Tandang? Karena Teacher Tandang menggunakan deodoran. Nah, deodoran itu adalah semacam alat atau zat yang bisa menyerap keringat dan tidak menghasilkan bau. Wow, Gitu. keren sekali ya. Ternyata deodoran bisa membantu kita agar tidak mengeluarkan bau badan. Kok bisa ya? Iya betul Teacher Eli. Jadi sebetulnya kerjanya si deodoran itu dia akan menutup pori-pori di ketiak. Nah, ketika kita berolahraga, keringat akan keluar melalui pori-pori, terutama di daerah-daerah yang sedikit tertutup seperti ketiak. Sehingga ketika kita berolahraga di ketiak tuh akan lebih banyak keluar keringat. Nah, itu yang menjadikan bau karena gesekan-gesekan keringat dengan kotoran yang lain dari tubuh kita. Nah, fungsinya si deodoran itu minimal mengurangi gitu ya. Selain menutup pori-pori di ketiak sehingga ketiak tidak mengeluarkan banyak keringat sehingga tidak bau. Nah, ternyata anak-anak, kulit kita juga memproduksi keringat. Kalian penasaran nggak? Kenapa kulit kita memproduksi keringat? Dan ada apa saja sih yang berada di dalam kulit kita? Penasaran? Yuk kita lihat video berikut ini. Anak-anak, ini adalah gambar anatomi kulit manusia. Kalian perhatikan, kalau kulit kita dipotong ya dan diamati dengan menggunakan mikroskop, maka dia akan terdiri dari lapisan-lapisan, oke? Yang bagian atas ini adalah yang paling luar ya. Kalian lihat kira-kira ini apa ya yang menjuntai? Yang bagian menjuntai ini adalah rambut. Nah, oke. Dan kalau kita kita telusuri lagi ke dalam, oke, ternyata rambut ini akan bermuara ya. Lihat ke bawah, ini yang disebut dengan akar rambut ya, akar rambut ya. Oke. Lalu kemudian Teacher Eli akan lanjutkan kepada lapisan-lapisan kulit. Kita lihat yang paling atas atau lapisan yang paling luar, ini yang disebut dengan lapisan epidermis. Epidermis ini adalah lapisan yang terluar, tentunya dia adalah yang tipis. Dan di dalam epidermis ada lapisan berikutnya yang disebut dengan lapisan dermis. Ini adalah lapisan yang lebih tebal. Mengapa lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan yang lainnya? Karena di dalam dermis terdapat banyak sekali organ-organ yang penting. Misalnya ini kalian lihat ya, ini yang disebut dengan saraf ya, saraf sensoris yang bisa merasakan panas, dingin, sakit ya. Itulah yang disebut dengan saraf. Kemudian di dalamnya ya ada kelenjar ya. Ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini atau bisa disebut dengan oil gland ya. Biasanya dia akan keluar dari sini melalui pori-pori. Nah, kalian lihat di atas ada lubang-lubang kecil. Nah, ini yang disebut dengan pori-pori. Kemudian berikutnya juga ada yang disebut dengan kelenjar keringat. Kamu lihat, inilah tempat organ menghasilkan keringat ya. Oke, dia akan keluar melalui pori-pori kita. Nah, kamu lihat dalam tubuh kita ada
ribuan bahkan mungkin jutaan pori-pori ya. Kecil-kecil kita tidak bisa melihat lubang pori-pori kita hanya bisa melihat dengan bantuan mikroskop ya. Oke, kemudian di dalamnya juga ada sebetulnya pembuluh darah ya. Di sini tidak Teacher Eli tampilkan dahulu. Oke. Yang perlu kalian ingat, lapisan kulit kita terdiri dari epidermis, dermis, hipodermis ya. Ada saraf sensoris, ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat, ada akar rambut, juga ada rambut ya. Seperti itu, lapisan-lapisan dalam kulit kita. Ketika kita semua sudah memasuki usia pubertas, kita akan mengeluarkan hormon dan keringat yang lebih banyak. Percampuran keringat, minyak, hormon, dan bakteri menyebabkan munculnya bau badan. Bakteri sangat suka area lembab di tubuh manusia. Ketiak yang berkeringat akan menjadi sarang bakteri atau kuman. Akibatnya muncullah bau badan. Makanya kita harus rajin mandi dengan sabun mandi. Dan selain itu, jika kulit kita kotor, bisa menyebabkan munculnya jerawat loh. Apakah sudah ada di antara kalian yang sudah berjerawat? Pernahkah kalian bertanya, kok bisa ya ada jerawat? Untuk tahu bagaimana terjadinya proses jerawat, yuk saksikan video berikut ini.